Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai konsep bangsa dan negara. Dengan anggota Rian Maulana, Elsa Sari, Gino Valdi, Adinda Sofi, M. Fadilah, Aprilia Salvia, dan Neng Nia Fania. Subbab pertama pengertian bangsa akan dibacakan oleh Neng Nia. Yang pertama ada pengertian bangsa. Bangsa adalah kumpulan masyarakat yang membentuk suatu negara. Bangsa dalam arti sosiologis adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan bangsa dalam arti politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi. Adapun bangsa menurut para ahli, yang pertama ada Ernest Renan menyatakan bahwa bangsa terbentuk atas dasar solidaritas. Yang kedua ada Otto Bauer menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter yang tumbuh karena persamaan nasib. Yang ketiga ada Friedrich Rachel menyatakan bahwa bangsa terbentuk oleh adanya hasrat bersatu karena kesamaan tempat tinggalnya terhadap urusan dalam negerinya. Adapun teori-teori bangsa, ada 3 teori untuk mengenali bangsa Indonesia menurut Insinyur Soekarno. Yang pertama ada teori senasib, sepenanggungan, dan kesamaan sejarah. Yang kedua teori kesamaan cita-cita atau kehendak yang terkenal dengan istilah raison d'être ensemble. Yang ketiga ada teori geopolitik dan geostrategis, di mana antara manusia dan alam tempatnya berada sudah menyatu ribuan tahun. Irisan dari ketiga teori ini membentuk bangsa Indonesia. Jadi, jika ada satu etnik di Indonesia yang tidak memenuhi ketiga teori tersebut, dia tentu saja bukan dari bangsa Indonesia. Selanjutnya ada teori asal-usul Indonesia. Yang pertama, teori out of Africa. Menurut hipotesis ini, bangsa Indonesia seperti bangsa-bangsa di Asia lainnya berasal dari Afrika, terutama dari tanduk Afrika atau Horn of Africa, kawasan di timur Afrika yang sekarang meliputi negara Djibouti, Eritrea, Ethiopia, dan Somalia. Migrasi Homo sapiens keluar dari Afrika itu dilakukan lebih dari sekali. Yang kedua, teori out of Taiwan. Menurut hipotesis ini, bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Ini didasarkan pada data persebaran bahasa dan arkeologi di kawasan yang meliputi Asia Tenggara, Madagaskar, dan Oseania. Bahasa-bahasa yang digunakan di kawasan tersebut ternyata merupakan variasi dari rumpun bahasa yang sama, yakni Austronesia, yang pertama kali digunakan di Taiwan. Migrasi Austronesia dari Taiwan terjadi sekitar 5.000 tahun lalu. Mereka masuk ke Indonesia melalui jalur Malaysia dan Filipina. Kondisi tanah Indonesia yang cocok untuk pertanian menjadi pendukung penyebaran mereka ke berbagai pulau di Indonesia. Yang ketiga, teori Nusantara. Mengacu pada teori asal-usul bangsa Indonesia, yang satu ini diketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia sendiri, dan bahkan bangsa-bangsa Asia lainnya. Ada yang berasal dari daerah Indonesia. Hal ini didasarkan atas banyaknya fosil dan artefak-artefak tertua yang dalam jumlah terbanyak ditemukan di daerah Indonesia daripada di daerah-daerah lainnya. Lalu ada proses terbentuknya bangsa. Proses terjadinya bangsa bagi menjadi dua jenis unsur, yaitu akibat unsur-unsur subjektif dan akibat unsur-unsur objektif. Unsur objektif maksudnya ialah sebuah bangsa dapat berdiri karena faktor-faktor seperti kesamaan ras, kesamaan adat dan budaya, kesamaan agama, dan sebagainya. Contohnya, bangsa yang berdiri karena unsur objektif adalah bangsa Kurdi dan bangsa Moro. Yang kedua, unsur subjektif. Maksudnya ialah sebuah bangsa dapat berdiri karena faktor-faktor subjektif dalam cikal bakal bangsa itu sendiri. Semisal, karena faktor kesamaan nasib dan cita-cita sehingga menjadikan mereka mau bersatu menjadi satu kesatuan, walaupun berbeda latar belakang ras, suku, bahasa, agama, dan sebagainya. Contoh bangsa yang berdiri karena unsur subjektif adalah bangsa Indonesia.
Yang pertama, proses pembentukan bangsa menurut model ortodoks. Menurut model ortodoks, sebuah bangsa terbentuk lebih dulu. Kemudian baru bangsa tersebut membentuk negara sendiri. Contohnya, bangsa Yahudi yang berusaha mendirikan negara Israel. Bangsa dan negara merupakan kata yang sering kita dengar bersamaan. Secara sederhana, perbedaannya adalah bangsa sama dengan kelompok orang dengan kesamaan tertentu, sedangkan negara sama dengan wilayah dengan suatu sistem pemerintahan. Yang kedua, proses pembentukan bangsa menurut model mutakhir. Menurut model mutakhir, sebuah bangsa terbentuk setelah suatu negara terbentuk. Artinya, negara terbentuk lebih dulu melalui proses tersendiri. Kemudian barulah terbentuk bangsa dari negara tersebut. Contohnya adalah negara Amerika Serikat yang kemudian melahirkan bangsa Amerika. Proses bangsa menjadi negara. Suatu negara itu terbentuk karena adanya pengelompokan masyarakat atas dasar kesamaan dan juga adanya struktur kekuasaan yang memerintahnya. Semua itu dilakukan agar dapat bertahan lama dan mampu mencapai tujuan yang telah disepakati dalam satu ideologi negara tersebut. Menurut ilmuwan politik dari Universitas Cornell, Ben Anderson merumuskan bahwa bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang batasnya jelas dan berdaulat. Seperti yang tadi sudah dipaparkan, ada dua proses terbentuknya suatu bangsa, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Kedua model tersebut memiliki perbedaan dalam 4 hal. Pertama, ada tidaknya perubahan unsur dalam pengelompokan masyarakat. Model ortodoks tidak mengandung perubahan unsur, sedangkan model mutakhir mengandung perubahan unsur. Kedua, waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa negara. Model ortodoks memerlukan waktu untuk membentuk struktur kekuasaan. Model mutakhir memerlukan waktu untuk mencapai kesepakatan tentang identitas kultural yang baru. Ketiga, kesadaran politik dalam ortodoks muncul setelah bangsa negara terbentuk. Model mutakhir muncul mendahului pada kondisi awal terbentuknya bangsa negara. Keempat, ukuran pentingnya partisipasi politik dan rezim politik. Selanjutnya ada konsep negara. Sebagai definisi umum, dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah, governed oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasa atau kontrol monopolisitis terhadap kekuasaan yang sah. Adapun definisi para ahli politik tentang negara. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah. Menurut Robert, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Selanjutnya ada sifat-sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian terjadi sebuah penertiban. Yang kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai tujuan dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Yang ketiga, mencakup semua, all encompassing, all embracing. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Adapun unsur-unsur negara, yang pertama memiliki wilayah, yang kedua memiliki rakyat, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Ada juga tujuan dan fungsi negara. Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Menurut Harold L. Lasky, menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Akan tetapi, setiap negara, terlepas dari ideologinya,
menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu 1. Melaksanakan penertiban atau law and order. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 3. Pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Proses terbentuknya negara salah satunya secara primer. Terjadinya negara secara primer yaitu asal mula terjadinya negara diawali dengan adanya keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing, yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih kompleks. Secara primer, terjadi sebuah negara melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungan dengan yang telah ada sebelumnya. Terus ada juga secara sekunder. Asal mula terjadinya negara secara sekunder lebih pada pendekatan fakta atau kenyataan. Terjadinya negara atau lahirnya negara ada hubungannya dengan negara yang telah ada sebelumnya. Teori-teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori perjanjian kontrak sosial. Teori perjanjian merupakan bentuk perlawanan atas kekuasaan raja atau penguasa yang menganggap memiliki kekuasaan mutlak akibat kepercayaan sebagai titisan Tuhan. Berdasarkan teori perjanjian, negara ada semata-mata akibat perjanjian antar manusia. Menurut teori ini, negara merupakan wujud perjanjian masyarakat sebelum bernegara dan kemudian menjadi masyarakat bernegara. Yang kedua, teori ketuhanan. Teori ketuhanan adalah teori yang ada saat agama-agama besar telah tersebar ke dunia, contohnya Islam dan Kristen. Dan berdasarkan itulah, teori ketuhanan terbentuknya negara didasari anggapan bahwa negara terbentuknya atas dasar keinginan Tuhan, berdasar terhadap kepercayaan bahwa segala sesuatu berawal dari Tuhan dan berjalan sesuai kehendaknya. Paham ini sesuai dengan ketentuannya Tuhan yang menciptakan negara sehingga negara dianggap penjelma kekuasaan Tuhan. Hal ini mengakibatkan paham bahwa raja atau penguasa adalah pilihan Tuhan untuk memerintah sehingga raja memiliki kekuasaan mutlak pada suatu negara atau kerajaan. Yang ketiga, yaitu teori organis. Teori organis adalah suatu konsep biologis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmu alam. Negara sama dengan organisme hidup, manusia atau binatang. Undang-undang sebagai urat syaraf, raja sebagai kepala, dan para individu sebagai daging makhluk hidup. Teori yang keempat, teori kekuatan atau kekuasaan. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Yang kelima adalah teori hukum alam. Terjadinya negara karena sesuatu yang alamiah terjadi merupakan teori hukum alam. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Alasannya karena secara hukum alam manusia haruslah saling hidup berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, teori historis merupakan teori yang mengemukakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Selanjutnya, proses Indonesia menjadi NKRI akan dibacakan oleh Elsa. Proses Indonesia menjadi NKRI. Mana sih slide-nya? 29 April 1945, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang,
D. Oketsu Jubi Tiyosaki, yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal yang beranggotakan 63 orang. Sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang pada saat itu, padahal Jepang sedang menjajah Indonesia. 7 Agustus 1945 BPUKI kemudian berganti pada tanggal menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Saat kembalinya Soekarno dari darat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada Sekutu. 16 Agustus 1945, dini hari, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rongas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, awalnya dibawa ke rumah Nishimura, baru kemudian dibawa kembali ke rumah Laksamana Maeda. Untuk membuat konsep kemerdekaan, teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Melik. Pagi hari, kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, teks proklamasi dibacakan tepatnya pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dan dikibarkan bendera merah putih yang dilait oleh istri Soekarno, Fatawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terpilihnya Insinyur Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, negara dalam Al-Quran. Akan dibacakan oleh Rian. Negara ideal menurut surat Saba ayat 15 yang berarti, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat As-Saba ayat 15. Ayat ini mengisahkan tentang negeri Saba yang aman dan makmur. Baitul Tahibun wa Robil Gofur dipimpin oleh Ratu Bilqis. Penokohnya begitu kuat sebagai seorang penguasa negeri yang aman dan sentosa. Kerajaan Saba berdiri pada abad 8 Masehi. Pengaruh kekuasaannya mencakup Ethiopia dan salah satu negeri yang sangat terkenal kala itu yaitu Ma'rib dengan bendungan yang sangat besar. Imam Nawawi
Al-Batani dalam tafsirnya Al-Tafsir Al-Munir Maklim Al-Ta'jil Juz 2 menafsirkan konsep negara yang ideal menurut surat Saba ayat 15 menuturkan bahwa negara yang ideal adalah negeri yang bersih dan segala aspek yang membahayakan seperti bintang buas maupun penyakit. Selain itu juga mengasihi dilengkapi dengan sifat pengampunan dari Tuhan yang mudah memberi ampun atas kesalahan-kesalahan hambanya yang bersyukur. Menurut tafsir Departemen Agama Republik Indonesia, corak negara ideal sebagaimana digambarkan dalam surat Saba ayat 15 merupakan indikasi bahwa negeri kaum Saba berkat karunia Allah menjadi subur dan makmur, sedang Dia Maha Pengampun melindungi mereka dari segala macam bahaya dan malapetaka. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.